Pemirsa, saat ini kita akan berdialog lebih lanjut bersama dengan Ketua Komisi 11 DPR RI, Bapak Muhammad Misbakun yang telah hadir secara eksklusif bersama kami di studio CNBC Indonesia. Pak Misbakun, apa kabar? Kabar baik, Mbak. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu senang bisa berdiskusi dengan Pak Misbakun, apalagi kesempatan ini di Best Financial Service Road to CNBC Indonesia Awards 2025. Pak Misbakun, sebelum kita memulai diskusi lebih lanjut sebagai opening ya, Pak ya, statement dari Anda, Pak, sampai sejauh ini peran sektor jasa keuangan dalam mendorong perekonomian masyarakat itu sudah sebaik apa dari kacamata Anda, dan apakah sudah sesuai dengan ekspektasi? Banyak hal yang sudah dilakukan oleh industri jasa keuangan dalam mendorong kemajuan bangsa ini. Dalam sejarah panjangnya, dan kemudian kita lakukan pengawasan yang dulunya di Bapepam LK, kemudian ada Bank Indonesia, kemudian kita satukan sistem pengawasannya, pengaturan pengawasan dan perlindungan konsumennya di OJK melalui Undang-Undang 21 tahun 2011, kemudian lahir OJK, banyak sekali yang bisa dilakukan. Kemudian lahirlah istilah pinjaman online, pinjaman daring, dan ini adalah salah satu hal yang kita ingin berikan dorongan. Industri jasa keuangan itu baik perbankan maupun non-bank, itu mempunyai kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor yang strategis, baik itu di dalam proyek pemerintah maupun proyek swasta, maupun kerjasama pemerintah dan swasta, itu dibiayai oleh pendanaan dari sektor keuangan. Itu besar sekali. Belum lagi kemudian di bidang pasar modal, mereka juga memberikan penguatan yang sangat kuat untuk memberikan dukungan dana murah terhadap sektor real. Nah, kontribusi yang kombinasi antara perbankan, non-bank, melalui industri pembiayaan, pembiayaan juga banyak jenisnya, baik itu untuk modal korporasi maupun consumer, itu memberikan kontribusi yang tidak kecil. Akumulasi secara agregat itu membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang dihormati dan disegani di dunia. Masuk pada level G20, dan kita secara konstan tumbuh di kisaran antara 5%, dan kontribusi itu ada dalam ekspansi penyaluran kredit di perbankan, multi-finance maupun pasar modal. Dan ya masyarakat bisa merasakan itu. Banyak sekali sektor-sektor, contoh sederhananya, ketika pemerintah melakukan upaya penugasan mandatori kepada BUMN untuk melakukan penguatan pembangunan infrastruktur, baik itu jalan tol, bandara, pelabuhan, kemudian baik itu untuk wilayah yang perintis maupun yang sedang tumbuh, itu kombinasi antara penyertaan modal negara, pinjaman kredit perbankan, kemudian penerbitan surat utang korporasi perbankannya, maupun kemudian bagaimana perusahaan-perusahaan publik itu ikut meningkatkan sahamnya untuk di bursa saham, di lantai bursa, itu membuat posisi kita kan terangkat. Terangkat. Nah, inilah kalau menurut saya peran industri jasa keuangan itu sangat kuat memberikan dukungan terhadap memberikan kekuatan untuk perekonomian dan juga masyarakat Indonesia. Kalau dari kacamata Anda, Pak, jika ada yang perlu dikembangkan lagi, PR-PR utama saat ini untuk pengembangan industri jasa keuangan apa saja, Pak, utama? Sebagai emerging market country, sangat spesifik Indonesia ini. Kita mengalami bonus demografi. Bonus demografi itu memberikan sebuah peluang tersendiri di mana usia produktif, masyarakat usia produktif Indonesia itu untuk naik ke level kelas menengah, karena naiknya tingkat pendidikan mereka, itu menjadi peluang tersendiri. Di saat itulah kemudian mereka butuh rumah, butuh alat transportasi, butuh industri asuransi yang menjamin mereka suatu saat akan pensiun seperti apa. Mereka punya keluarga, punya anak, dia butuh insuran kesehatan, butuh asuransi pendidikan dan sebagainya. Lah, peluang-peluang ini besar. Siapa sih customer-nya? Ya, orang-orang yang sedang dalam usia produktif itu. Ketika mereka produktif, punya penghasilan, tentu mereka punya spending.
Nah inilah kalau menurut saya peluang yang sangat besar. Makanya industri multi finance, consumer industri pinjaman customer, asuransi, dana pensiun, dan kemudian sektor-sektor real yang sifatnya misalnya transportasi, di sana ada kendaraan bermotor, ya kan? Kemudian perumahan. Di dalam perumahan itu kan banyak, ya kan? Ada AC yang tumbuh, kemudian furniture dan sebagainya. Lah, sektor-sektor itu menurut saya sangat potensial untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia sebagai emerging country. Lah, inilah kalau menurut saya sektor mana saja yang harus dikuatkan. Kami di Komisi 11 memberikan penguatan penuh kepada OJK untuk mereka melakukan pengaturan. Di dalam pengaturan itu bagaimana memberikan peluang industri itu tetap tumbuh dengan baik, tentunya tetap dalam proses pengaturan di mana upaya perlindungan terhadap konsumen itu dijaga tanpa mengurangi tumbuhnya industri ini. Industri yang high regulation seperti ini, kalau terlalu dihantam dengan regulasi yang berlebihan, mereka juga akan menjadi ragu-ragu. Mereka menanamkan investasi, menambahkan modal dan sebagainya. Maka kita ingatkan kepada OJK, aturan-aturan mana yang boleh diatur. Dan selama ini hubungan Komisi 11 dengan OJK sangat bagus. Sangat bagus karena apa? Kita rutin mengupdate setiap perkembangan dan OJK secara rutin memberikan update juga kepada kami yang di politik bahwa apa saja yang sudah mereka lakukan dalam rangka kemudian memberikan industri ini kesempatan untuk tumbuh. Kemudian mereka juga memberikan penjelasan kepada kami aturan ini kenapa diambil ketika mengambil keputusan ini dalam rangka untuk tujuan ini. Ketika ini diambil dalam rangka untuk tujuan ini dari sisi industri seperti apa, dari aspek regulasi seperti apa, dan dari sisi aspek perlindungan seperti apa. Dijelaskan kepada kami semua. Bahkan kita minta roadmap. Roadmap itu sifatnya sekitar 5 tahunan, sehingga secara 5 tahun itu mereka selama menjabat, apa saja yang akan dilakukan, dan kemudian menjadi rencana kerja seperti apa. Dan itu rutin mereka lakukan rapat-rapat dengan Komisi 11. Dan saya mempunyai keyakinan OJK yang makin profesional, OJK yang makin memahami industri dan kemudian juga memahami bagaimana melakukan upaya perlindungan, jangan sampai kemudian perlindungan kepada konsumen, sehingga pertumbuhan industri yang pesat itu tidak memberikan akses negatif terhadap menjadi abai terhadap perlindungan konsumen. Dan tentunya regulasi yang lentur itu menjadi penting. Terima kasih Pak atas penjelasannya yang luar biasa komprehensif. Sekarang mengenai literasi Pak, literasi keuangan dan level literasi keuangan yang ada di masyarakat. Mungkin produk-produk dan jasa keuangan sudah melakukan dan mengembangkan produk dengan baik, tapi salah satu concern utama yang ada adalah mengenai literasi keuangan masyarakat yang mungkin tidak mengetahui produk-produk dan jasa yang sudah ditawarkan. Dan juga di setiap daerah memiliki level literasi yang berbeda-beda. Nah, bagaimana evaluasi Anda mengenai hal ini dan bagaimana arahan DPR kepada pelaku sektor jasa keuangan untuk mendorong agar literasi keuangan di masyarakat semakin meningkat mengenai berbagai ragam produk di sektor jasa keuangan yang ada biar bisa dimanfaatkan dengan baik, Pak? Di Undang-Undang P2SK itu kita memasukkan pasal yang sifatnya sangat khusus mengenai literasi keuangan. Di mana literasi keuangan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab bagi industri, bagi otoritas, tapi juga menjadi industri. Dan memberikan kewajiban kepada industri dan asosiasi untuk melakukan upaya-upaya peningkatan literasi dan melaporkan kepada pihak otoritas. Ini undang-undang yang sangat kuat. Di mana upaya membangun literasi itu menjadi kewajiban. Lah, inilah yang dalam rangka untuk meningkatkan upaya inklusi keuangan. Di industri jasa keuangan itu adalah industri yang sangat high regulation. Produk-produknya itu adalah produk-produk yang menurut saya butuh ketelitian orang untuk membaca, kemudian memahami, dan kemudian mengerti. Karena apa? Contoh, di dalam sebuah polis asuransi, contoh sederhananya, dalam polis asuransi, atau kemudian perjanjian ikatan kredit antara nasabah dengan perbankan, atau perusahaan multifinance dengan para orang yang memanfaatkan jasa multifinance, itu kan banyak perjanjiannya, dan itu kan harus dibaca.
Nah, produk-produk yang seperti ini kan butuh orang yang paham. Betul. Aspek legal, aspek perlindungan antara hak dan kewajiban. Nah, ketika dia tahu haknya apa, tentunya dia harus sadar bahwa dia dalam memanfaatkan jasa keuangan, dia harus sadar punya kewajiban. Nah, di dalam aspek inilah pentingnya literasi. Nah, apalagi kemudian produk-produk investasi yang baru, itu kan orang gampang tergiur. Betul. Gampang tergiurnya begini, ketika bunga perbankan rate-nya rendah, Ya. kemudian deposito juga rendah, ya kan? Simpanan tabungan rendah, rate bunga deposito rendah, orang mencari bagaimana Instrumen saya supaya investasi lah, uang saya menjadi produktif. Akhirnya orang mencari jalur misalnya kontrak investasi kolektif dalam bentuk reksadana. Nah, reksadana kan macam-macam. Lah, orang-orang yang memahami situasi ini kan tidak banyak. Lah, inilah pentingnya untuk kemudian orang mengetahui bahwa dalam memahami membeli produk investasi, mereka juga memahami risiko. Tidak semua investasi kan memberikan imbal balik yang sesuai perjanjian di awal. Lah, hal-hal yang seperti inilah yang kita minta diperkuat dalam rangka memperkuat literasi keuangan. Karena literasi kita makin lama makin naik. Ya. Secara persentage dalam survei-survei terakhir, tetapi inklusi juga naik, tetapi ada yang stagnan, inklusi kita di bidang syariah. Orang pemahamannya tentang literasi di syariahnya tinggi, tapi Inklusinya tidak. inklusinya stagnan. Nah, inilah yang perlu diperbaiki. Tetapi inklusi di beberapa produk, di bidang investasi, di bidang asuransi, dan sebagainya, orang meningkat. Itu. Apalagi kemudian, contoh sederhananya, di dalam produk misalnya unit link, ketika produk asuransi dimix dengan produk investasi, orang mulai confuse di mana risiko asuransinya, di mana risiko investasinya. Ya. Nah, inilah apalagi kemudian risiko unit linknya itu masuk kepada investasi yang beragam. Nah, inilah yang membuat orang harus memahami bahwa ketika dia membeli produk keuangan, ya kan, sektor jasa keuangan itu, dia tahu, paham, dan mengerti bahwa produk yang dia beli itu apa. Nah, inilah perannya OJK selain mengatur, mengawasi, dan melakukan upaya melindungi konsumen di situ. Nah, biasanya OJK memberikan sebuah fair play games. Fair play game-nya adalah bahwa orang ini harus dibuat sadar bahwa dalam membeli produk di jasa keuangan, dia tahu haknya, tapi juga tahu kewajibannya. Ya. Kalau kemudian menuntut di luar hak dan di luar kewajiban, lah ini yang tidak dibolehkan. Karena bagaimanapun juga perusahaan itu ada risikonya, sebagai pemegang investasi juga semuanya punya risiko. Betul. Nah, itulah bagaimana memitigasi risiko itu menjadi sangat penting. Nah, literasi dalam rangka memperkuat orang masing-masing siap dengan mitigasi risiko apabila hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Menarik.